Halo guys, balik lagi dengan efek anime. Seperti yang sudah kita nanti-nantikan, akhirnya muncul kabar yang mengatakan jika One Piece akan segera memasuki arc Elbaf. Kunjungan topi jerami ke Elbaf pastinya akan memicu peperangan yang kemungkinan akan sangat besar dan sangat epik sesuai dengan prediksi para penggemar. Oleh karena itu, kali ini kami akan membahas mengenai alasan kenapa Elbaf akan memulai peperangan dalam dunia One Piece. Namun sebelum lanjut lebih jauh, kami ingatkan lagi buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya biar nggak ketinggalan seputar updatean anime menarik dari kami. Diketahui jika dalam chapter 1090, para pembaca sudah disuguhkan dengan pengakuan mengejutkan dari Dr. Vegapunk, di mana tokoh jenius tersebut tengah menuju ke pulau raksasa Elbaf. Dikenal sebagai salah satu karakter misterius, Dr. Vegapunk juga adalah seorang ilmuwan yang memiliki otak brilian dan sangat diakui. Ia juga telah berhasil menciptakan banyak sekali penemuan yang sangat berharga, sehingga keberadaannya juga sangat diinginkan oleh pemerintah dunia saat ini. Yang mana nantinya kita akan disuguhkan dengan beberapa misteri tersembunyi mengenai semua hal yang berkaitan dengan pulau raksasa tersebut. Tentunya pada arc tersebut, para fans akan disuguhkan dengan fakta-fakta mengejutkan terkait dengan beberapa pertanyaan yang selama ini belum terungkap jawabannya. Disebut-sebut jika Elbaf memiliki teknologi atau bisa dikatakan sebagai pengetahuan kuno yang bisa membantu Dr. Vegapunk untuk mengembangkan teknologi yang sangat besar, atau bisa juga dikatakan sebagai senjata rahasia yang bisa saja menjadi pemicu terciptanya perang dunia yang sangat besar di One Piece. Selain itu, ada beberapa hal lain yang bisa menjadi alasan tentang dimulainya peperangan di One Piece sesuai dengan beberapa daftar yang telah berhasil kami rangkum sebagai berikut. Buah iblis kuno atau teknologi leluhur. Tujuan Dr. Vegapunk dan juga para kru bajak laut topi jerami ke Elbaf adalah salah satunya untuk menghindari kepungan dari angkatan laut seperti pada manga One Piece chapter terbaru. Namun sebenarnya ada beberapa kemungkinan lain. Misalnya saja kemungkinan bahwa Dr. Vegapunk tertarik dengan pengetahuan yang berkaitan dengan buah iblis kuno atau juga teknologi kuno yang saat ini berada di Elbaf. Jika sudah sampai di sana, kemungkinan besar yang akan terjadi adalah ia akan menemukan informasi yang bisa membantunya untuk memahami sifat sebenarnya dari buah iblis kuno yang ia maksud akan berpotensi untuk merubah dunia. Bisa jadi berupa teknologi leluhur yang mungkin akan dijumpainya di Elbaf bisa membantu perkembangan teknologi yang sangat luar biasa. Jika hal ini tercapai, maka akan banyak dari berbagai pihak yang akan berebut dan melakukan apapun untuk bisa mendapatkan buah iblis dan teknologi leluhur tersebut sehingga peperangan pun pastinya tidak akan bisa dihindarkan. Kalau hal ini sampai terjadi, maka peperangan yang dimaksud di sini pasti akan melibatkan banyak pihak termasuk semua bajak laut dan juga pastinya pemerintah dunia yang sangat menginginkan teknologi tersebut. Hubungan dengan senjata kuno. Selain itu, alasan yang sangat kuat dari akan dimulainya peperangan di dunia One Piece yakni karena Elbaf merupakan tempat kelahiran beberapa prajurit legendaris dan juga para pahlawan di masa lalu. Jadi tidak heran jika hal ini besar kaitannya dengan senjata kuno, yakni senjata legendaris yang bisa mengubah keseimbangan kekuatan di dunia One Piece. Lagi-lagi Dr. Vegapunk juga ikut mencari petunjuk mengenai tujuan mengungkap rahasia-rahasia mengenai fakta tersebut, sehingga dirinya sangat takut jika senjata kuat tersebut akan jatuh di tangan orang yang salah, sehingga dapat memicu peperangan yang bisa menghancurkan dunia One Piece pada akhirnya. Seperti halnya senjata luar biasa yang jatuh di tangan pemerintah dunia yang mengakibatkan hancurnya satu pulau dalam waktu yang hanya sekejap. Ada kaitan dengan perkembangan karakter utama. Jika membahas mengenai karakter utama, kita pasti sudah sangat hafal jika karakter tersebut yang dimaksud adalah Monkey D. Luffy, sang kapten bajak laut topi jerami. Kali ini kemungkinan kehadiran Dr. Vegapunk di tengah-tengah kru bajak laut topi jerami akan memberikan pencerahan mengenai asal-usul buah iblis, serta teknologi yang bisa membantu kru bajak laut topi jerami dalam perjalanan mereka menuju ke Raftel. Adanya pertemuan dengan tokoh penting. Sudah diputuskan jika perjalanan kru topi jerami selanjutnya adalah ke Elbaf. Hal itu sesuai dengan perkataan Dr. Vegapunk pada chapter sebelumnya yang memutuskan untuk mengunjungi tempat yang ada di timur laut tersebut. Ada kemungkinan jika di sana Dr. Vegapunk akan bertemu dengan beberapa tokoh penting yang pastinya memiliki pengetahuan tentang sejarah dan juga rahasia dari dunia One Piece. Contohnya saja Giant Warrior Saul atau juga Kalgara. Pertemuan ini bisa jadi akan mengungkapkan wawasan baru mengenai sejarah dunia. Apalagi jika kita ingat bahwasanya Elbaf memiliki hubungan yang sangat erat dengan masa lalu One Piece. Hal ini pastinya tidak akan berjalan dengan mudah mengingat jika selama ini pemerintah dunia mati-matian menjaga rahasia-rahasia tersebut agar tidak banyak diketahui. Kekuatan para raksasa tidak bisa dianggap remeh.
Sebelumnya, pada saat Little Garden selesai, kita sudah bisa memastikan jika selanjutnya Elbaf akan menjadi sangat penting dan berpengaruh bagi kelanjutan cerita One Piece. Sehingga di waktu yang bersamaan, ras raksasa sendiri menjadi salah satu ras yang sangat penting di masa depan. Kita bisa melihat pada Oimo dan Kashi di Enies Lobby. Faktanya kedua raksasa ini tertipu oleh pemerintah dunia untuk menjaga pulau mereka. Di saat itu, kedua raksasa tersebut kemudian menjadi sekutu bajak laut top jerami selama alur tersebut. Peran raksasa menjadi semakin terlihat jelas ketika pemerintah dunia mencoba untuk identifikasi mereka secara berabad-abad. Lantaran mereka memiliki kekuatan yang sangat luar biasa dan bisa membantu pemerintah dunia dalam banyak hal. Oleh karena itu, para penggemar kemudian mengetahui fakta jika pada eksperimen yang dilakukan oleh Caesar, anak-anak raksasa telah dijadikan sebagai eksperimen. Hal ini semakin memperkuat fakta jika kekuatan ras raksasa tidak bisa dianggap remeh, sehingga ada kemungkinan jika nantinya ada beberapa pihak yang akan memanfaatkan kekuatan-kekuatan tersebut demi keuntungan sepihak termasuk pemerintah dunia. Sehingga hal ini akan memicu konflik di mana ras raksasa akan melakukan peperangan dengan pemerintah dunia dan juga para pengikutnya. Poneglyph jalan terakhir. Luffy sudah semakin dekat untuk menjadi Raja Bajak Laut di One Piece. Luffy juga menjadi salah satu orang yang paling dekat dengan harta karun tersebut. Ia juga telah memiliki 3 dari 4 Road Poneglyph, sehingga sedikit lagi jalan baginya untuk sampai ke Laugh Tale dan menemukan One Piece di sana. Namun masih ada satu hal yang sekiranya luput dari perhatiannya sejauh ini, yakni Road Poneglyph. Sebelumnya pada Arc Wano Kuni, ia mencari seseorang dengan bekas luka bakar, namun hingga saat ini masih belum diketahui siapa pria dengan identitas tersebut. Namun seiring bertambahnya waktu, identitas mengenai orang ini akan terungkap. Dr. Vegapunk pernah mengatakan jika Saul ditutupi dari kepala hingga kaki dari bekas luka bakar. Bisa jadi Saul adalah orang yang selama ini dimaksudkan adalah orang yang mengetahui informasi tentang Road Poneglyph yang keempat. Hal ini kemungkinan akan mempermudah jalan Luffy untuk mengetahui bagian akhir dari teka-teki mereka menuju ke pulau terakhir. Kemungkinan yang akan terjadi juga adalah Shanks yang juga akan berada pada arc yang sama dengan Luffy dan akan menjadi pertemuan mereka selanjutnya. Melihat hal ini, kemungkinan arc Elbaf akan menjadi arc paling besar dan terepik sepanjang sejarah One Piece. Dan tentu saja, arc kali ini merupakan salah satu arc yang sangat dinanti-nantikan oleh para penggemar One Piece. Well, itulah tadi beberapa alasan mengapa Elbaf akan segera memulai peperangan di One Piece menurut versi efek anime. Jika kalian memiliki alasan lain terkait pembahasan tersebut, boleh tulis di kolom komentar untuk berbagi informasi seputar manga One Piece. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.